Sepi dari segala aktivitas panggung atau kegiatan kesenian lainnya akibat pandemi sejak awal tahun 2020 tidak membuat seniman dan aktor Butet Kertarejasa menyerah dengan keadaan. Baginya, pandemi virus corona menjadi masa ketika ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan kini justru bermunculan. Dikutip dari konten Beginu di YouTube kompas.com, Butet mengatakan, ia ingin menghadirkan fakta bahwa musibah harus benar-benar menjadi berkah. Butet juga menyadari kondisi seperti sekarang ini akan sulit menjual lukisan atau naik panggung. Mungkin ada, tetapi itu diibaratkannya seperti spekulasi. Tidak bisa hanya berdiam diri, menantikan tawaran atau datangnya bantuan. Karenanya, untuk bertahan selama masa pandemi, ia mencoba untuk bercocok tanam. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik. Gondrongnya makin merajalela ini. Sekarang tampak lebih seniman. Wah, kalau bisa dulu dikunci rambutnya. sama nih, saya kesini sengaja untuk biar bisa kunciran kayak Mas Butet. Dan bisa berjenggot kayak Pak Bagong. Wah, iya. Kayak Jaduk. Nah, kesenimanannya nggak diragukan lah kalau dengan kondisi seperti sekarang. Tapi ada alasan khusus, Mas Butet? Ini saya biarkan bertumbuh liar sejak saya mulai menanam singkong dan lemon karena pandemi. Ah, sih, tanda. Tanda, nanti kalau sudah panen baru saya klimiskan kembali. Kenapa kembali harus ke nunggu kita. panen, Mas Butet? Karena saya sedang uji coba. Jadi pandemi itu dalam pikiran saya kan harus diolah. Dari musibah harus diolah menjadi berkah. Jadi pikiran saya waktu itu, oke, ini mau 2 tahun, mau 6 tahun, biarin saya akan memanfaatkan waktu sebaiknya ke sektor real. Kalau seniman itu kan sektor jasa. Mana ada pandemi kok orang membeli lukisan. Saya nggak bisa main teater lagi. Jadi sumber-sumber kehidupan saya kan mati. Maka saya mencoba mengantisipasi ke sektor real. Saya mulai bercocok tanam, mengajak kawan yang biasa melakukan. Dan saya dapat mentor Pak Gembong yang menceritakan tentang eksperimentasi dia di labnya. Lalu saya mencoba mengikuti. Jadi ada tanaman singkong, kalau pakai varietas dia dengan metode penanaman ala dia, 1 batang singkong yang biasanya hanya menghasilkan 6 kilo setelah berumur 8 bulan, di tempatnya Pak Gembong itu 1 batang singkong bisa menghasilkan 30 kilo minimal. Wow, 5 kali lipat. 5 kali lipat. Wah, bagi saya menarik. Siapa tahu nanti eksperimen. Lalu ada lemon. Lemon yang 1 pohon lemon kalau begitu panen dia bisa memberikan kita 30 sampai 50 kilo per bulan. Oh, per bulan. Dan kalau itu tiap panen akan muncul ya, akan reguler setiap bulan memberi 50 kilo. Oh, keren sekali. Dan saya melihat fakta-fakta itu di laboratoriumnya Pak Gembong. Maka saya orang Jogja atau? Orang Jogja di Cangkringan dekat Merapi. Kami studi di sana dan sekarang mencoba mempraktekkan. Ini Bill Gates apa beneran? Maka saya, oke, ini saya untuk tanda aja sampai panen, nanti pada saat panen saya akan mencukurnya di kebun. Kebunnya di mana, Mas? Di dekat Ngelanggeran, Wonosari. Ya. Ada Gunung Purba di sana tuh ya? Ya. Oke. Kesadaran Mas Butet lalu dari jasa yang tidak ada peminatnya atau pemesannya lalu ke sektor real itu dari mana, Mas, tumbuh kesadaran? Karena ini harus survive. Kita harus survive secara mandiri. Jadi bercocok tanam itu sektor real yang betul-betul seperti petani yang hidupnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan. Nah, saya ingin, ini saya nggak bisa mengelak. Kalau toh ada rezeki, mungkin lukisan saya bisa terjual di masa pandemi. Itu mungkin ada orang meminta saya bicara soal kesenian, saya manggung secara daring, tapi kan itu unpredictable, betul-betul sangat spekulatif. Oke, tapi saya akan yang real, yang nyata, yang bisa dipegang dan hasilnya bisa dijual, untuk survive, untuk kalau orang bilang hari ini ketahanan pangan. Nah, ini yang membangun ketahanan. Jadi seniman pun saya pikir juga harus berpikir pada basis-basis ekonomi untuk survive. Saya ingin melawan stigma bahwa seniman tidak kenal manajemen. Saya akan menjawab ada kok manajemen di dalam diri seniman. Dan itu tercermin dalam pandemi ini, teruji sebenarnya, Mas ya? Ya, ada justru sesuatu. Banyak ide
betul-betul saya ingin menghadirkan fakta musibah harus benar-benar menjadi berkah. Bukan berarti memang Pak Butet atau Mas Butet nggak punya kesulitan. Ada sebenarnya, nyata. Banyak sekali. kesulitan. Kalau kita punya kesulitan kan minta tolong orang yang mahir. Makanya yang bercocok tanam bukan saya sendiri yang mencangkul. Saya mencari kawan seniman yang hobinya memang bercocok tanam. Saya menemukan kawan saya namanya Eko Winardi. Dia aktivis LSM yang memang kerja di kebun. Kerjanya di Cianjur. Ngapain kamu orang Jogja kerja di Cianjur untuk mencangkul? Mulai ini karena aku nyebut kami. Saya punya keinginan ini. Klop. Jadi banyak teman-teman yang bisa kita relasikan untuk mewujudkan ide-ide itu. Di dalam seni pertunjukan pun kan juga saya tidak harus lagi turun tangan ngurusi manajemen seperti dulu. Sekarang sudah banyak underline saya. Layar-layar di bawah ya untuk membantu. Bisa. Dan itu juga kesempatan belajar untuk mereka. Saya harus berbagi pengetahuan, pengalaman saya di dunia itu kepada anak-anak muda atau orang yang lebih muda dari saya. Supaya dia ketika menjadi lebih tua, dia bisa lebih menguasai dan leluasa untuk mengerjakan itu semua. Yang utama adalah bahwa ilmu harus dibagi. Dalam konteks tadi menyiapkan, kan butuh 8 bulan nih Mas yang nanam tadi. Sampai sekarang ada tahapannya, harapannya kira-kira mewujud nggak? Atau sudah pernah ditengok? Sudah saya tengok. Karena kan ada gium petani kan kadang-kadang juga dia gagal. Kadang-kadang dia juga mendapatkan hasil, tapi dia masih gigih tekun. Kalau Mas Butet melihat ini sudah kelihatan? Sudah. Saya ketemu hama-hama itu dan bagaimana hama diatasi, saya ngelihat, saya senang. Saya ngelihat potensi singkongnya yang akan volume besar. Saya coba 1 batang 1 bulan yang lalu itu coba dibongkar bawahnya. Dan saya lihat memang tumbuhnya seperti yang diharapkan. Volumenya banyak singkong di bawahnya gitu. Jadi lapisnya tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa 6 sampai 8 lapis itu. Bersusun. Kayak pisang. Kayak pisang itu. Sisir gitu ya, bersisir. Tapi masih belum gede-gede. Kalau ini gede-gede dalam volumenya gede, berarti bisa benar-benar 30 kilo. Ya kita tunggu saja nanti Januari. Dan kalau nggak pandemi nggak tahu ini Mas udah. Nggak berpikir soal singkong. Saya cuma berpikir ini jadi inspirasi. Nanti kawan-kawanku yang lain, petani-petani di sekitar situ, saya minta untuk datang membuktikan dan lu bisa belajar di laboratorium ini. Ilmu yang ada di sini harus dibagikan. Kalau petani singkong hari ini 1 batang 6 kilo, nanti 30 kilo kan sedikit banyak membantu mengubah nasib. Betul. Dan saya juga sudah berpikir untuk pengolahan lanjutan singkong harus diapakan, diperlakukan sebagai produk apa supaya value-nya naik. Nggak cuma dijual dalam bentuk kiloan. Iya, harus diolah. Orang bilang namanya mokaf, modifikasi cassava. Itu tepung yang sangat mahal harganya, karena dia bisa untuk kombinasi bikin aneka macam kue, roti dan lain-lain. Dan ada potensi ekspor, karena negara-negara maju di Eropa, Korea, Cina itu sangat membutuhkan mokaf dari Indonesia. Nah, ini bagi saya lihat satu peluang ekonomi. Tapi pasti saya juga tidak akan ngurus sampai ke sana. Saya justru mendorong kawan-kawan saya yang lain untuk yang sudah bisnis itu untuk mengolah ini supaya ada sustainable nanti para petani diserap oleh industri itu. Nggak merasa risih Mas? Seniman main di singkong, main di lemon, itu nggak ada perasaan nggak bertentangan atau konflik? Bagi saya seluruh ilmu itu bersinergi. Saya juga melawan stigma cara pikir orang-orang akademik. Orang-orang akademik itu berpikir kan sektoral. Betul. Bahkan di seni pun juga gitu. Kalau udah lu sastra, ya ngomong di situ aja ngendon. Kalau orang sastrawan melukis dianggap meninggalkan atau berkhianat. Dari sastra kok melukis. Saya pun waktu pameran lukisan di Galeri Nasional dianggap Mas Butet udah nggak laku main teater ya, kok ke seni rupa. Padahal awalnya saya justru seni rupa. Jadi itu cara berpikir akademik, semua dikotak-kotakkan. Bagi saya itu nggak ada batas teritori di dalam kesenian maupun di dalam hidup ini. Manajemen akuntansi pun akhirnya saya harus bersinggungan dengan akuntansi, bersinggungan dengan urusan admin sebuah institusi bisnis soal perpajakan dan lain-lain. Ini nggak bisa mengelak. Jadi semua itu connecting, saling ada irisan-irisan yang bersinggungan. Nah, karena saya bukan orang akademik, cuma lulusan SMA, saya abaikan semua pengkotaan. Nggak ada teritori di dalam hidup ini. Termasuk agama segala macam itu ya udah lebur semuanya lah.
Iya, iya. Kesadaran itu kan butuh waktu panjang untuk ditemukan ya Mas Butet. Dan perjalanan Mas Butet, titik mana Mas Butet bisa istilahnya mendapati apa yang sekarang didapat itu sebagai bagian ya ini semua terhubung loh. Kita nggak bisa eksis satu aja dan di ngendon di situ lalu nggak peduli dengan yang lain. Setengah abad ketika saya usia 50 tahun, saya merenung, saya merefleksi diri, saya baca timeline saya di masa lalu, saya ambil keputusan itu. Saya merasa udah merantau terlalu jauh. Dan umur 50 menuju perjalanan berikutnya saya nol lagi. Jadi yang masa lalu adalah bekal. Nah ini ke depan, keinginan saya cuma ingin berbagi. Saya sudah tidak ingin mengejar karir. Karir udah tanggap selesai. Finish ya, udah paripurna lah istilahnya. Sudah selesai. Sekarang aku hanya membagi. Membagi, memanfaatkan diriku berfungsi kepada khalayak semaksimal mungkin. Itu yang saya dapat setidaknya. Singkong dan lemon dipilihnya untuk ditanam secara tekun selama masa pandemi. Setelah ia mendapatkan mentor untuk mulai bercocok tanam dengan varietas baru yang dianggapnya lebih menguntungkan karena memiliki hasil berkali-kali lipat dibandingkan dengan varietas pada umumnya. Dengan demikian, Butet setidaknya telah mempersiapkan diri untuk kondisi yang paling buruk sekalipun selama masa pandemi. Jangan lupa subscribe ya!